Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrul Rahmansyah. Saya dari kelas pengembangan sistem informasi ruang 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau menjawab soal-soal ujian akhir semester pengembangan sistem informasi yang sudah diberikan soalnya. Soal yang pertama yaitu sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Di sini saya akan menyebutkan software aplikasi Gojek, contohnya. Proses pembuatan software aplikasi Gojek ini tahap pertama yaitu dari pembuatannya yaitu tahap planning atau perencanaan. Nah, di tahap ini dilakukan perencanaan untuk membuat sebuah software Gojek tersebut dengan melakukan pengumpulan ide-ide berdasarkan permasalahan yang telah dihadapi oleh user. Dan di sini juga direncanakan bagaimana uh, cara agar software ini bisa berkembang dan menentukan solusi paling efektif dan efisien untuk diterapkan. Setelah tahapan perencanaan ini, kemudian tahapan analisis. Nah, di tahap analisis ini memerlukan komunikasi antara pengembang dan pengguna. Nah, untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi. Eh, Prosesnya yaitu mencari tahu perangkat apa saja yang harus digunakan, fitur apa saja yang harus diperlukan, dan berbagai lain hal yang terkait dengan kebutuhan software tersebut. Eh, di sini di proses analisis ini dilakukan survei dari user ke user hingga mendapatkan informasi yang baik. Kemudian setelah analisis yaitu tahap desain. Nah, di tahap proses pembuatan desain ini berperan dalam pengembangan software juga. Tahap ini menggunakan pengembang dari UI UX di mana UI UX ini bisa merancang software Gojek ini sehingga dapat berinteraksi dengan maksimal oleh user. Nah, UI UX ini membuat uh, program atau software Gojek ini akan lebih mudah digunakan dan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Setelah menentukan desain dan prototypingnya, kemudian lanjut ke proses pengembangan software. Nah, setelah di pengembangan software ini melalui analisa-analisa yang ada di lapangan selesai, eh, lalu dikembangkanlah software tersebut oleh pengembang dan di tahap pengembangan ini software dikembangkan secara maksimal oleh pengembang bagaimana penerapannya dan implementasi desain yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian setelah masuk software dikembangkan, lalu dilakukan proses testing untuk software Gojek ini. Nah, eh, software Gojek yang sudah dibuat ini dilakukan uji dan evaluasi mulai dari uji kecocokan fitur yang ditentukan, uji ketahanan sistem dan device, dan uji tingkat kelayakan dalam penerapan software. Nah, apabila ada kesalahan-kesalahan dari sistem tersebut atau ada yang kurang baik, maka akan dievaluasi dan diperbaiki. Selanjutnya yaitu proses peluncuran software. Apabila software sudah diluncurkan, maka prosesnya akan terus berjalan dan di sini memerlukan perawatan atau maintenance secara berkala untuk kebaikan software Gojek dan sehingga
bisa juga melakukan perbaikan apabila ada masalah ketika software sudah diluncurkan. Soal yang kedua yaitu berikan contoh real rencana implementasi sistem. Baik, jadi untuk rencana implementasi sistem ini kan merupakan sebuah perencanaan dari implementasi sistem. Nah, jadi sebelum mengimplementasikan sistem tersebut, kita harus mempunyai rencana dan mempunyai gambaran terkait implementasi sistem yang akan kita implementasikan. Contohnya, kita ingin membuat rencana implementasi sistem pengembangan aplikasi software Gojek. Nah, di situ kita harus membuat rencana terlebih dahulu, mulai dari desainnya, mulai dari biayanya, anggarannya, dan waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi rencana implementasi sistem ini kita harus membuat gambaran keseluruhan sistem tersebut sebelum diimplementasikan. Nah, rencana implementasi sistem ini contohnya kita harus bisa mengeluarkan, bisa mengatur biaya dan mengatur waktu yang dibutuhkan selama implementasi sistem. Nah, jadi kita harus membuat anggaran biaya yang terlebih dahulu yang berfungsi untuk pengendalian terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Dan selain itu kita harus menentukan waktu yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem ini. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Prosedur untuk peningkatan maintainability yaitu bisa yang pertama kita harus menerapkan SDLC dan SWDLC. Kemudian setelah itu kita menspesifikasikan definisi data standar. Lalu kita menggunakan bahasa pemrograman yang standar. Dan setelah itu kita merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik dan mempekerjakan modul tersebut yang dapat digunakan kembali. Kemudian setelah itu kita mempersiapkan dokumen yang jelas, terbaru dan komprehensif. Kemudian kita menginstal perangkat lunak di dalam repositor sistem case dan change management system. Kemudian soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan antara real time processing dengan online processing. Perbedaan dari kedua processing ini yaitu terdapat pada waktu pengolahan datanya. Untuk pemrosesan secara online processing, waktu pengolahan datanya terdapat delay karena ada pengantrian data. Nah, sedangkan untuk real time processing ini waktu pengolahannya datanya lebih cepat. Kemudian yang kedua itu pengiriman data. Perbedaannya untuk proses online processing mengirim hasil prosesnya tergantung pada kebutuhan si pengirim. Nah, sedangkan untuk real time itu harus segera mengirimkan hasil proses tersebut ke pengirim. Kemudian yang ketiga perbedaannya yaitu proses online ini bisa mengolah data yang diterima secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan real time ini harus hanya dapat diproses data secara langsung. Kemudian selain itu perbedaannya yaitu online biasanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time processing berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungannya. Yang kelima, jelaskan penggunaan software capability maturity method. Nah, penggunaan software ini atau software capability method ini
digunakan untuk menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi untuk mengetahui seberapa matangnya organisasi tersebut untuk mengembangkan perangkat lunak, maka digunakan software ini. Selain itu juga untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Nah, software ini berguna untuk memindai atau menyaring kontraktor yang akan menjadi operator dari pengembang perangkat lunak ini. Kemudian bisa juga digunakan untuk arah peningkatan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Nah, software ini juga digunakan untuk bisa membuat peningkatan organisasi di dalam sebuah manajemen yang menilai beberapa kekurangan dan kelebihan pesaing. Kemudian sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan lain. Mungkin itu penggunaan dari software capability maturity method yang diterapkan ke pengembangan perangkat lunak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan bisa saya jawab untuk soal ujian akhir semester ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.